Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Oke, baik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Tuhan, Bapak doakan semoga semuanya sehat ya. Ya, Pak. Kalian sehat semua, keluarga sehat, bapak mamanya sehat semua sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, seperti yang Bapak sampaikan di GC bahwa hari ini itu kita akan membahas tentang permainan bola besar melalui sepak bola, ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa dulu ya. Ya, Pak. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, baik anak-anak. Bapak seperti yang Bapak sampaikan di GC untuk menjaga ketertiban kelas, mohon mic-nya dimatikan kalau tidak digunakan, ya. Mic-nya dimatikan kalau tidak digunakan. Terus kalau ada atau jika ada yang mau ke toilet, nggak apa-apa, silahkan izin aja ya. Angkat tangannya, izin, Pak, izin mau ke toilet, ya. Jangan ditahan. Terus kalau yang mau minum boleh sambil minum, tetapi kalau yang mau makan stop dulu makannya ya, nanti nunggu selesai baru boleh makan ya. Oke, baik, kita masuk ke materi sepak bola. Kita membahas khusus hari ini adalah sejarah dan teknik dasar sepak bola. Oke, sebelum kita masuk materi, ada yang tahu apa sih itu sepak bola? Apa sih itu sepak bola? Ayo, yang mau menjawab boleh mic-nya dihidupkan. Apa sih itu sepak bola? Silakan, ayo dari 10 orang ini. Kalau sedikit orang malah Bapak mudah dalam mengatur itunya. Mengakomodasinya. Yo, silakan. Apa itu sepak bola? Ayo Sahrilah, boleh? Apa itu sepak bola? Ayo ya laki-laki lah, Fernando. Menurut kamu apa sih itu sepak bola? Permainan sepak bola itu permainan bola besar yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 anggota, Pak. Oke, terima kasih Fernando. Betul ya. Jadi sepak bola itulah sebuah permainan bergu, ya. Oke, sebuah permainan bergu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Nah, seperti yang ada di layar kalian ya. Nah, apa itu sepak bola? Nah, sepak bola adalah permainan bola besar, salah satu olahraga besar yang identik dengan permainan bola kaki. Sudah jelas kan namanya juga udah judulnya aja udah sepak bola. Artinya utamanya adalah menggunakan kaki. Nah, permainan yang menggunakan kaki. Oke. Kalau dilihat dari ciri-cirinya sudah jelas. Kalau kita melihat ada orang memainkan bola di lapangan itu menggunakan kaki, mungkin kemungkinan besar itu adalah sepak bola. Supaya lebih jelasnya lagi, apa sih itu sepak bola? Nah, kalian lihat ya. Tujuannya apa? Tujuan dari sepak bola itu apa? Ayo, yang baru bergabung mungkin buka kameranya ya. Bawa minta yang lain juga buka kamera. Seperti Bapak sampaikan wajib buka kamera ya. Ayo, ada yang bisa jawab apa sih tujuan dari permainan sepak bola itu? Kita. Oke, silakan Nela. Mencetak gol ke gawang sebanyak mungkin dan menjaga gawang sendiri agar tidak kebobolan lawan. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk Nela ya. Terima kasih Nela Novianti. Betul
ya. Nah, tepuk tangannya nggak perlu buka mic-nya juga, yang penting ada tepuk tangannya gini sudah bisa kita lihat. Oke, terima kasih Nela Novianti. Tuh, tujuan dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang sendiri supaya tidak masuk atau kebobolan ya. Artinya kalau tim itu banyak memasukkan bola ke gawang lawan dan gawangnya sedikit kebobolan, artinya dia memenangkan pertandingan itu. Ya, itu tujuannya. Nah, di dalam permainan sepak bola itu ada teknik dasar yang harus diperhatikan dan harus diketahui. Apa saja sih teknik dasarnya? Seperti yang ada di layar kalian itu ada passing, shooting, dribbling, dan heading. Ya, ada 4. Itu adalah teknik paling dasarnya. Nah, permainan sepak bola seperti yang kita ketahui yang umumnya aturan yang berlaku atau yang aturan baku itu adalah satu babak, masing-masing babak itu 45 menit. Jadi mainnya 2 babak, ya. Jadi kalau dikalikan 2, durasi permainan selama satu pertandingan adalah 90 menit. Oke, sudah sampai di sini sudah paham ya tentang apa sih itu permainan sepak bola? Oke, boleh kita lanjut? Boleh, Pak. Oke, nanti kalau di penyampaian atau pemaparan materi kalau Bapak terlalu cepat dikasih tahu ya. Oke, berikutnya kita membahas tentang sejarah singkat sepak bola di dunia. Kalian lihat di layar yang Bapak bagikan. Bapak minta kalian selain mendengar juga membaca biar dua kali dapat materinya ya, supaya ingatannya Coba. lebih kuat lagi. Nah, yang pertama itu sejarah singkat sepak bola di dunia. Sejarah permainan sepak bola itu sudah dimulai di Tiongkok dari abad kedua dan ketiga sebelum Masehi. Kita sekarang ini hidup di abad keberapa ya? Abad 21. Betul, abad 21. Jadi satu abad itu ada berapa tahun, Levi? 100 tahun, Pak. 100 tahun. Nah, kita bisa bayangkan ya, permainan sepak bola itu sudah dimainkan itu di abad kedua. Jadi ada sekitar 2000-an tahun yang lalu sudah dimainkan. Nah, seiring perkembangannya zaman, seiring perkembangannya waktu, peraturannya terus diperbaharui. Tujuannya apa? Peraturan itu diperbaharui ya untuk menyempurnakan permainan supaya enak ditonton ya. Itu ada tujuan dari perubahan peraturan. Kalau dasarnya ya tetap sama, sepak, cetak gol sebanyak-banyaknya, itu dasar dari sepak bola dari dulu sampai sekarang ya sama. Ya. Itu filosofinya seperti itu. Mencetak gol sebanyak-banyaknya, menjaga gawang sendiri agar tidak kebobolan. Nah, itu filosofi. Tetapi seiring perkembangannya waktu sudah disesuaikan dengan keadaan supaya enak ditonton, peraturannya sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, kalau dulu tahunya permainan bola itu hanya disepak menggunakan kaki, yang boleh dipakai hanya kaki. Kalau zaman sekarang itu sudah bergeser, sudah lebih luas lagi, semua anggota tubuh boleh dimainkan. Untuk pemain yang ada di depan penjaga gawang itu semua anggota tubuh boleh dimainkan kecuali tangan. Nah, yang boleh menggunakan tangan siapa? Kiper, Pak. Nah, yang boleh itu hanya kiper ya, boleh menggunakan tangan. Oke, itu dia sejarah singkat sepak bola di dunia. Kalian bisa lihat di layar ya. Dari abad kedua dan ketiga sebelum Masehi sampai dengan pada tahun 1869 menggunakan tangan untuk membawa bola. Tidak diperbolehkan dalam permainan sepak bola. Jadi itu Bapak sampaikan tadi dari tahun ke tahun itu tetap ada perubahan. Oke, itu singkatnya saja ya. Kita beralih ke sejarah singkat yang ada di Indonesia.
Nah, kalian lihat juga di layar ya, sejarah singkatnya di Indonesia. Kalau tadi di dunia, sekarang di Indonesia. Nah, sejak kapan ya sepak bola di Indonesia itu dimainkan? Dan siapa yang membawanya? Nah, sepak bola itu diperkenalkan di Indonesia dan dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu pada tahun 1914. Nah, kenapa sih mereka yang membawanya? Kebetulan saat itu negara kita dijajah oleh mereka, ya. Jadi mereka lah yang membawa, mereka yang memperkenalkan ke bangsa Indonesia. Ya. Itu tepatnya pada tahun 1914. Nah, berjalannya waktu Pak sampai 1927 mereka dirikan organisasi sepak bola ya. Mereka namakan itu NIVB, Netherlands Indies Football Bond ya. Nah, itu 1927. Nah, pada 1930 tergeraklah orang-orang Indonesia ya. Jadi mereka mendirikan PSSI. Waktu itu namanya adalah Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 1930 mereka membentuk PSSI. Ya, mereka menunjuk ketua umum itu Suratin Susrosugono ya. Diingat, nanti Bapak tanya baik itu tertulis ataupun tes lisan, nanti kamu harus jawabnya harus benar ya. Nah, Suratin juga mendorong pembentukan Badan Olahraga Nasional yang bertujuan untuk memperkuat olahraga milik Indonesia melawan dominasi Hindia Belanda. Nah, selain kita itu berjuang merebut kemerdekaan melalui perang dan sebagainya, melalui olahraga juga ada tokoh-tokoh yang memperjuangkannya ya melalui olahraga. Mereka mau merebut atau mengubah nama-nama dari Hindia Belanda itu ke nama-nama yang mengindonesiakan lah ya, ada Indonesianya. Sehingga mereka menyelenggarakan Pekan Olahraga pada tanggal 15 sampai 22 Oktober 1938. Nah, itulah sejarah singkat sepak bola di Indonesia. Sampai di sini jelas ya? Jelas, Oke, Pak. baik. Boleh kita lanjut ke berikutnya? Boleh, Pak. Kalau sejarah singkatnya sudah kita lewati, kita sekarang masuk ke teknik dasarnya ya. Sebelum masuk ke teknik dasar, kita masuk ke peraturan dulu. Ada namanya paling mendasar di sepak bola itu ada 2. Ada yang bisa jelaskan? Yang pertama itu lapangan. Yang kedua adalah bola. Kalau kalian mau main bola, tidak ada lapangan, tidak ada bola, bisakah main bolanya? Enggak, Pak. Tetap tidak bisa ya. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah lapangan. Nah, anak-anak, ini kalian di sini kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Yang perempuan ada yang tidak suka main bola. Yang laki-laki juga tidak semuanya suka main bola. Nah, perlu kamu ketahui ya, yang Bapak ajarkan di sini, Bapak bukan mengajar kamu untuk bermain bola, tetapi supaya kamu tahu bahwa peraturan, sejarah, teknik dasar yang ada di permainan bola itu seperti ini. Ya, setuju ya? Oke, mari kita mulai ke berikutnya itu adalah peraturan permainan sepak bola. Nah, yang kalian lihat di layar itu adalah lapangan permainan. Nah, ini Bapak minta kalian harus hafal ya. Yang Bapak sampaikan ini adalah ukuran lapangan standar internasional. Nah, ketika Bapak menanyakan luasnya, ketika Bapak menanyakan panjangnya, lebarnya, jangan terbalik. Kalau ditanya lebar, jangan jawabnya panjang. Kalau ditanya panjang, jangan jawabnya lebar ya. Jadi diperhatikan. Yang pertama adalah lapangan permainan. Kalian lihat
panjang lapangan itu 100 sampai 110 meter. Ya, itu panjangnya dari garis sejajar itu ya. Kalau garis kirinya dan garis kanan itu harus sama, 100 sampai 110 meter. Yang kedua itu lebar lapangan. Nah, lebarnya itu 64 sampai 75 meter. Itu lebarnya. Ya. Yang berikutnya itu luas daerah gawang. Itu 18,35 kali 5,5 meter. Luas daerah tendangan hukuman itu 40,32 kali 16,5 meter. Jarak titik tendangan hukum penalti dari tiang gawang 11 meter. Nah, kalau kalian lihat di layar itu titik putih itu, biasanya kalau ada kita bilang titik penalti, titik putih. Nah, itulah yang dibilang dengan titik penalti ya. Itu jaraknya 11 meter. Ya. Tinggi gawang. Nah, tinggi gawang jangan salah tuh. Itu tinggi gawang tuh 2,44 meter. Ya. Lebar gawang itu 7,32 meter. Diameter tiang dan panjang gawang 12 meter. Nah, perlu kamu ingat. Jadi kalau ada tes nanti tidak salah ataupun tidak terbalik. Ya. Ini Ya, Bapak sampaikan untuk standar internasional. Nah, di samping di bawah lapangan itu ada gawang itu jelas ya. Lebarnya itu lebar gawang itu 7,32 sementara tingginya 2,44. Oke. Kita lanjut ya. Nah, lanjut ke berikutnya itu bola. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi sebelumnya, kalau kita mau main bola, kalau tidak ada bola, hanya ada gawangnya, permainannya tidak jadi. Ya. Jadi harus ada dua-duanya. Kalau memang niat mau main bola, gawangnya lapangannya ada, terus bolanya juga ada. Kalau kamu cuma mau main bola, lapangannya ada, bolanya tidak ada, tidak jadi main ya. Oke. Kalian lihat keterangan tentang bola. Nah, bola yang dipakai sudah jelas ya. Kalau main bola itu di mana-mana bolanya harus berbentuk bulat. Nah, bolanya harus berbentuk bulat. Bahannya terbuat dari kulit atau bahan sejenisnya, artinya yang lentur ya. Lentur. Bentuk bola bulat, berat bola. Nah, ini tolong perhatikan. Beberapa kali Bapak pernah tes di kelas lain sebelumnya. Mereka tuh terbalik, kadang keliling disebutnya berat. Padahal sudah jelas itu satuannya ya. Kalau berat pasti satuannya gram, kalau keliling pasti satuannya sentimeter. Berat bola itu 396 sampai 453 gram. Sedangkan keliling lingkaran bola itu 68 sampai 71 cm. Ya, jangan terbalik. Oke, kita tinggalkan bola dan lapangan. Sekarang kita masuk ke teknik dasar dalam sepak bola. Ya. Jelas di layar kalian? Jelas, Pak. Oke. Nah, di dalam permainan sepak bola, selain memainkan bola, selain menendang bola, ada yang tidak kalah penting yaitu teknik tanpa bola. Teknik tanpa bola atau teknik badan. Ya, kita lihat pengertiannya apa sih teknik badan itu? Teknik badan adalah cara pemain menguasai gerak tubuhnya dalam permainan yang menyangkut cara berlari, cara melompat, dan cara tipu badan. Nah, ini kita belum membahas tentang menendang nih, belum bahas tentang dribbling. Kita membahas tentang teknik badannya dulu. Nah, kenapa sih teknik badan itu penting? Oh, sangat penting ya. Sangat penting. Seperti saat tadi itu salah satu pengertiannya cara berlari. Kalau cara berlari kita tidak benar, tidak baik, ya main bolanya asal-asal main aja. Ya. Tetapi kalau teknik berlari kita benar, jadi saat kita membawa bola itu bola tidak hilang, artinya keseimbangan kita terjaga. Itu salah satu teknik berlari. Melompat juga ada. Melompat itu mungkin saat kita menyundul, saat kita heading, supaya lompatan kita maksimal, supaya lompatan kita tinggi.
Nah, lompatan kita harus belajar, berlatih, ya. Jadi berikutnya adalah tipu badan. Tipu badan juga ada. Kenapa tipu badan itu penting? Penting sekali dalam permainan sepak bola, ya. Kita tidak bisa berlari lurus 100 meter. Minimal kita bisa berlari kiri kanan dan untuk mentipu lawan, ya. Untuk bisa belok Oke, kiri, Pak. belok kanan. Nah, itu saat kita membawa bola. Kalau kita berlari lurus saja 100 meter sepanjang lapangan itu, kita hanya bertahan di lapangan hanya 5 menit. Setelah itu kita minta ganti. Tetapi kalau cara berlari kita benar, melompat kita benar, gerak tipu badan kita benar dalam permainan sepak bola, nah itu menunjang ke teknik-teknik yang lain. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Ngapain di sini paham? Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Oke, kalau tadi adalah teknik tanpa bola, sekarang adalah teknik dengan bola. Nah, yang pertama adalah teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, seperti yang kalian lihat di layar kalian, ya. Nah, seperti itulah gambar ketika kita menggunakan kaki bagian dalam. Kalau kalian lihat di gambar itu, perkenaannya bisa dibayangkan kan? Bisa dibayangkan ya? Bisa ya? Bisa. Cara melakukannya, nah seperti di layar itu, cara melakukannya. Kaki tumpu ditempatkan sejajar dan dekat dengan bola, lutut sedikit dibengkokkan. Sampai step by stepnya bisa kalian baca. Nah, sampai yang terakhir itu bola ditendang pada bagian tengah-tengah bola. Bagian kaki yang menyentuh bola adalah tengah kaki bagian dalam. Nah, berarti tengahnya tidak ke tumit, tidak juga ke jempol, tetapi di tengah-tengahnya. Oke, Bapak kira tidak mengalami kesulitan kalian untuk berpikir bahwa perkenaannya di situ. Berikutnya itu adalah teknik menendang bola menggunakan punggung kaki. Nah, kalau punggung kaki ini itu kenanya di depan ya, di depan. Nah, ketika kalian mengikat tali sepatu, nah perkenaan bola itu di situ, ya, di tempat kalian mengikat sepatu itu namanya punggung kaki, ya. Cara melakukannya bagaimana? Cara melakukannya itu kalian bisa lihat di layar, ya. Kaki tumpu diletakkan di samping dan sejajar dengan bola, lutut sedikit dibengkokkan. Ingat, yang lebih penting, lebih jelas itu adalah pandangan mata ya. Pandangan mata ketika kalian bermain itu, kalau mau melakukan semua teknik, itu pasti pandangan matanya ke arah datangnya bola. Ya, ke arah datangnya bola. Sampai yang terakhir itu gerakan kaki tendang terutama datang dari persediaan lutut dari kaki tendang pada saat perkenaan berada di atas bola. Setelah menendang, kaki tendangan sesaat masih terus mengikuti gerakan. Nah, artinya tidak seperti menendang tembok, ya. Beda kan menendang tembok dengan menendang bola. Kalau menendang tembok itu kakimu langsung stop di tempat, temboknya yang tidak bergerak, ya. Nah, kalau menendang bola, kamu mengikuti gerakan bola. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, kalau tadi menggunakan punggung kaki, dibagi lagi punggung kaki itu. Ya, dibagi ke dalam. Berikutnya teknik menendang bola menggunakan punggung kaki bagian dalam. Nah, kalau tadi hanya punggung kaki saja, sekarang kaki bagian dalam. Perkenaan bolanya di mana? Coba kalian lihat di gambar itu sudah jelas. Perkenaannya antara tengah kaki sama jempol ya. Jempol kaki atau ibu jari kaki. Nah, waktu menendang itu kakinya agak ditekukkan menghadap ke tanah. Ya.
Tangan itu selalu direntangkan. Kenapa sih tangan direntangkan ketika menendang? Itu supaya menjaga keseimbangan ya. Menjaga keseimbangan tubuh. Oke, itu adalah teknik dengan bola. Kita lanjutkan, masih teknik dengan bola. Nah, kalau tadi bagian dalam, punggung bagian dalam, sekarang adalah punggung bagian luar. Berarti kebalikannya ya. Kebalikannya. Perkenaannya di mana? Perkenaannya itu adalah di daerah kelingking jari kaki ya. Nah, kebalikan dari punggung bagian dalam. Kalian bisa lihat di layar ya. Kaki tumpu diletakkan di samping dan sejajar dengan bola atau sedikit di belakangnya. Kaki tenangan diayunkan dari belakang pada saat menyentuh bola, ujung sepatu atau ujung kaki diputar ke arah dalam. Nah ya, udah jelas gitu ya. Gerakan kaki tenangan terutama dari sendi lutut. Tangan diletakkan untuk menjaga keseimbangan. Pandangan ke arah bola setelah menendang, kaki tenangan sesaat masih mengikuti gerakan. Sudah jelas ya? Oke. Berikutnya itu adalah berikutnya adalah teknik menahan bola. Nah, kalau tadi adalah menendang ya. Menendang ada menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Sekarang adalah menahan bola. Untuk menahan bola itu apa sih bahasa keren atau bahasa sepak bolanya apa sih menahan itu? Ayo, yang masih ingat menahan. Ayo bahasa kerennya menahan itu apa sih? Halo. Stop. Defense. Menahan bola, teknik menahan bola. Nela bilang tadi stop. Stopping kata Syarira. Ayo bahasa kerennya, bahasa bolanya. Halo, yang laki-lakinya mana nih? Kontrol. Iya, betul ya. Yang Levi bilang itu adalah kontrol ya. Tolong diingat, didengar baik-baik, kontrol. Ya. Jadi teknik menahan bola itu adalah kontrol atau mengontrol. Ya. Boleh juga kalau bahasa-bahasa sehariannya stopping itu menyetop bola ya, menahan bola. Kalau bahasa polisinya stop lah ya. Ya Nela ya. Oke, nah teknik menahan bola atau mengontrol. Yang pertama itu kita membahas tentang menahan bola menyusur tanah. Nah, jadi tadi sederhana ya. Dalam permainan bola itu sederhana. Kalau di awal tuh kita hanya tahunya apa tadi ya? Menendang, menahan, menyundul, apalagi satu tadi ada 4 kan? Menggiring. Ya. Hanya sesederhana itu, tetapi sekali kita masuk ke dalamnya, pembahasannya ternyata banyak. Ya. Tadi menendang, tahu kita hanya menendang menggunakan kaki, ternyata ada menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki. Nah, jadi ternyata banyak. Nah, jadi ketika di pemaparan, ketika kamu ada tes nanti, ya jangan tahunya menendang menggunakan kaki aja, ya. Nah, tapi jabarlah, maparlah pertanyaan, jawabanmu itu sesuai dengan teknik yang ada di permainan sepak bola ya. Oke, kita kembali ke layar ya. Menahan bola menyusur tanah. Nah, kamu lihat garis panah yang ada di bola itu menunjukkan bahwa bola itu lurus dengan tanah, menyusur tanah. Nah, menahan bola menyusur tanah dengan kaki bagian dalam. Oke, menggunakan kaki bagian dalam. Nah, pandangan mata ke arah bola, badan condong sedikit ke arah datangnya bola, ya. Badan bola di atas kaki tumpu, lutut bengkok sedikit. Lutut dan kaki akan menahan bola bengkok sedikit ke arah luar.
Ya, pada saat kontak dengan bola, kaki penahan diangkat sedikit dari tanah. Kaki bagian dalam dari kaki penahan sedikit menghadap ke tanah dan mengurung bola antara kaki dan tanah. Oke, cukup jelas ya apa yang disampaikan. Gambarnya juga jelas, perkenaan kaki juga jelas ya. Supaya tidak lama-lama kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya itu adalah menahan menggunakan telapak kaki ya. Menggunakan telapak kaki. Nah, pada umumnya ya, terutama yang jago futsal ini, yang jago futsal itu paling bagus ya, paling baik teknik telapak kaki ini sama dengan menginjak bola ya. Itu digunakan. Itu sudah sangat bagus ketika yang pemain futsal menggunakan teknik ini. Kenapa baik, bagus? Karena ya, ketika kita menggunakan teknik telapak kaki ini, kita langsung menyetopkan bola ya. Bola yang kita injak itu langsung tidak bergerak. Artinya langsung terhenti, tidak liar dia. Kalau kita menahan bola menggunakan kaki bagian dalam, biasanya bolanya itu masih berjalan, masih bergerak ya. Tetapi kalau kita menggunakan telapak kaki, itu bolanya langsung stop. Oke, Bapak mau tanya ini sampai di sini. Yang mau bertanya kalau tidak jelas Bapak persilahkan ya. Sambil Bapak mau tangkap layar. Oke, kameranya dibuka. Bapak hitung 1 sampai 3, kameranya semuanya dibuka ya. Reja, Eja, Sahrila, Nela, Naila yang sudah buka kamera. Levi, Trisapta, Anissa dan yang lain mana? Kameranya dibuka. Oke, Siti, Syahraini, Sasa, kameranya dibuka ya. Kameranya dibuka ya. Apa absen manual juga ya? Anissa Rashida. Anissa Rashida. Buka kameranya. Anissa Rashida, halo. Halo Anissa Rashida. Halo. Buka kameranya Anissa. Ya. Oke, Anissa Rashida. Kok yang nampak itu hanya dinding-dinding? Anissa Rashida, coba lambaikan tanganmu ke teman-temanmu. Halo Anissa Rashida. Iya, oke, Anissa Rashida. Terus berikutnya Arkan Riri. Arkan Riri. Ya, Halo Pak. Arkan. Ya, buka kameranya Arkan Riri. Oke, lambaikan tangan ke teman-teman. Mana mukamu tidak kelihatan? Arkan Riri mukanya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Arkan Riri teman-temanmu itu Levi itu malah dari tadi dia ngintip-ngintip mana Arkan nih kata Levi. Levi sudah bisa lihat Arkan? Belum, Pak. Belum katanya Arkan. Naila juga tuh dari tadi mau lihat Arkan tidak bisa kelihatan. Ayo Arkan mana? Mukanya. Oke. Sudah kelihatan ya Nela ya? Nela aja. Senyum-senyum Nela lihat Arkan. Oke, Arkan sudah. Dina Septesa. Dina, halo, tunjukkan dirimu. Saya Pak. Oke, buka kamera. Dina. Oke, turunkan sedikit kameranya. Jangan ke langit
ya. Oke, Dina. Oke, dadah Dina. Hai Dina. Oke, Fernando Siagian. Fernando tadi kemana ini? Oke, itu Fernando ya. Teman-teman yang lain semuanya kita belum pernah ketemu malah ya. Selama 2020 bahkan 2020 kalian tidak ada ke sekolah ya. Levi. Ini teman kita nih calon anggota dewan katanya. Udah masuk ke anggota partai Levi ya. Nggak tahu anggota dewan apa, dewan adat ke, dewan guru ke, banyak dewannya. Oke, Levi, thank you. Berikutnya Maulana Rafli Ahmad, buka kameramu. Halo Maulana. Oke, teman-teman yang lain itu adalah Maulana Rafli Ahmad. Maulana Rafli Ahmad. Oke, Maulana. Naila Syanifar. Nah, jadi Bapak tadi itu tidak baca Syanifarnya. Coba cari di absen itu tidak ada Syanifar ya. Bapak kira pindahan. Bapak tahunya Naila aja. Ternyata di absen itu hanya S. Bapak kira itu Siti ujungnya. Oke, Naila. Berikutnya Nela Novianti. Halo Naila. Nela Novianti. Iya, Pak. Oke, hai. Halo. Berikutnya adalah Eja. Buka kameranya Reja. Anggota Reja. DPR Pak. Apa? Anggota DPR juga ke Reja itu? Oh, anggota DPR. DPR apa? Anggota dapur kah? Reja. Kok ada namamu di ini Reja? Di absen Reja? Anak orang Mbak. Ya? M Reza. Muhammad Reja. Ah, Oke. Soalnya M Reja aja, Bu, nggak ada Muhammadnya. iya Pak. Oke, berikutnya Salwa Sip. Oke, dia. Salwa Sip. Salwa Sip. Apa Sip itu nama ke bukan itu Salwa? Snack Pak. Ini bukan Salwa Putri ya. Kalau Salwa Putri ya nih? Salwato, Pak. Kalau Oh, Salwa Putriani. Salwa Sip. Pantaslah namanya Salwa Sip. Salwa doang ya. Oke, atau Salwaja gitu kah? Salwaja. Oke, Sip. Ya Allah. Sip. Lanjut. Oke, berikutnya adalah Siti. Halo Siti Sarani. Halo, Pak. Ya, buka kameranya dong. Bentar, Pak. Apa, lagi di toilet kah? Tidak. Yo, bebas deh. Halo Siti. Di layarmu ada yang baru masuk ya? Ada yang paras. Halo Siti. BDPF. Halo Siti, mana tunjukkan ke kamera wajahmu, teman-temanmu, hai juga itu. Oke, Siti. Oke, terima kasih Siti. Syahrilah Rahmadina. Halo Syahrilah. Yang teman-teman yang lain bisa melihat ya. Syahrilah Trisabda. Halo Trisabda. Halo. Untuk teman-teman diketahui bahwa Trisabda itu adalah orang yang pertama kali masuk bergabung tadi. Jam 7 dia sudah nongol di GC, ya. Jam 7 lewat sedikit dia sudah nongol di GC. Oke, tunjukkan dirimu. Yang terakhir masuk tadi siapa? Yang terakhir masuk. Anak EPF. Ayo, tunjukkan dirimu.
Anissa siapa tadi ya? Yang terakhir kali masuk. Anissa? Anissa siapa tadi? Anissa Rashida. Anissa Rashida. Halo Anissa Rashida. Halo Anissa Rashida. Halo Anissa Rashida. Buka mic-nya nak. Buka mic sama kameranya. Bapak memanggil ini. Anissa Rashida. Halo. Anissa Rashida kah yang baru masuk ya? Oke, Bapak sudah dapat dokumentasi kalian ya. Sudah dapat dokumentasi bahwa ini sekaligus Bapak absensi. Nah, nanti tolong ingatkan ke teman-temanmu yang lain yang belum bergabung bahwa minggu depan bahwa kita itu meet-nya mulai jam 7:15 ya. Tolong jangan terlambat lagi, yang tadinya terlambat jangan terlambat. Berlaku untuk semua mata pelajarannya. GSM tuh kalau jam pertama tuh langsung dicek apakah guru itu minta kamu bergabung di Meet atau guru itu memberi tugas ya. Jangan membiarkan gurumu terlalu lama menunggu. Nah, oke, Bapak ulangi pertanyaan di awal tadi sampai di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu tentang sepak bola, sejarah, teknik, dan ada lapangan dan bola. Silakan Naila, apa yang mau ditanyakan? Bukan tentang bola sih, tapi ini kan materinya lewat PDF, lewat PPT kan? Boleh dibagikan enggak, Pak? Materinya, Pak? Boleh. Nanti Bapak bagikan. Materi kan kita kan belum selesai. Nanti Bapak bagikan materinya ya. Sabar ya. Oke, terima kasih Naila Syanifar. Nanti Bapak bagikan ya. Oke, ya. Kenapa Levi ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kepencet tadi ya. Oke, sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan ya, Bapak tidak materi kita cukup sampai di sini untuk hari ini ya. Minggu depan kita lanjut lagi. Bapak minta tidak terlambat kalian masuk ya. Untuk Zoom, untuk Meet-nya itu Bapak tidak full, tidak dari awal jam 7 sampai jam terakhir kalian tidak. Ini yang penting ada Bapak sampaikan secara langsung ya. Walaupun materinya Bapak bagikan di akhir pertemuan kita ya, walaupun itu materinya Bapak bagikan, tetapi pengantarnya ataupun secara garis besarnya Bapak sampaikan secara langsung di Meet. Nah, Bapak minta minggu depan kalau kita mulainya jam 7:15 minimal jam 7:10 kamu sudah bergabung ya. Jangan terlambat. Oke, Bapak sampaikan berikutnya kepada kalian. Setiap ada tugas ya, terutama Levi ya dan teman-teman yang lain ya. Nah, jangan senyum tuh. Setiap ada tugas dikerjakan langsung ya. Dikerjakan langsung tugasnya, jangan ditumpuk, jangan ditabung tugasnya sampai banyak baru dikerjakan. Akhirnya satu guru memberi tugas, dua guru memberi tugas, tiga guru memberi tugas, sampai 10 guru akhirnya kamu kewalahan. Sehingga di akhirnya kamu mengerjakan asal-asalan, tidak maksimal ya. Setiap guru memberi tugas langsung kerjakan. Setiap guru memberi tugas langsung kerjakan. Sehingga itu meringankan kamu di akhir nanti. Ya, paham ya? Ya, Pak. Oke, anak-anak, ini kita masih masa pandemi. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga nanti kita masuk, kita tatap muka minimal sebelum kalian lulus kita sudah tatap muka. Itu harapan kita ya, doa kita bersama. Nah, untuk kegiatan aktivitas kalian kalau tidak penting, tidak darurat, kurangi untuk keluarnya ya, kurangi ya. Walaupun seandainya itu sudah mendesak untuk kalian keluar, jangan lupa selalu gunakan masker ya, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Semoga
kita semua sehat ya, sayang ya. Oke, Bapak akhiri ya. Selamat pagi. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung. Terima kasih sudah menyimak ya. Ya, Pak. Tolong diingatkan teman-teman yang lain yang belum bergabung, yang tidak bergabung hari ini, kalian ingatkan bahwa materi kita untuk minggu depan tetap menggunakan Meet. Oke, Bapak akhiri. Selamat pagi dan salam sehat untuk kalian semua, untuk kita semua. Salam olahraga. Selamat pagi. Dadah. Dadah Pak, pagi. Oke, Bapak izin keluar ya, Liv ya. Ya, Pak. Oke. Bocor. Ini bocor. Bocor kan anak siapa? Bocor. Sombong nggak kalau bapak-bapak. Ah, siap. Suara untuk bapak. Set. Anjay. Apa deh? Bye. Dah balik.